Ya, jadi kita masuk ke tadi ya, tasrif lugawi. Nah, tasrif lugawi ini adalah perubahan berdasarkan eh, bahasa, artinya dia perubahan kata. Kata yang dimaksud di sini adalah kata kerja yang dia itu berubah. Kalau kalau kemarin kan ada perubahan kata benda juga ya. Nah, sekarang kita fokus ke perubahan kata gitu ya, kata kerja. eh, tapi berdasarkan kata ganti, perubahan kata ganti. Jadi kalau kemarin tuh perubahannya dari kanan ke kiri gitu ya, tasrif istilahi kan, perubahannya dari kanan ke kiri kan. Nah, sekarang perubahannya itu dari atas ke bawah gitu ya. Paham ya? Kalau kemarin kan kita dari kanan ke kiri kan perubahannya ya. Perubahan kata kerja dan perubahan kata benda. Nah, sekarang kita bicaranya lugawi gitu. Perubahan kata kerja itu berdasarkan perubahan kata ganti atau domir tadi. Nah, kita susun gitu ya. Susun dulu kata gantinya atau domirnya dari huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Ya kan artinya sudah ada di sampingnya ya. Ya, huwa dia lelaki satu orang, huma dia lelaki dua orang, hum mereka lelaki, hia dia wanita satu orang, huma dia wanita dua orang, hunna mereka perempuan dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang kita rubah itu nanti ada kata kerja telah. Berarti atau ini fiil madi ya. Nah, kemudian di sampingnya ada kata kerja sedang atau akan atau fiil mudhari. Nah, ada kata kerja perintah, ada kata kerja larangan. Nah, biasanya kalau kata kerja perintah dan larangan itu adalah untuk orang kedua, untuk orang yang kita ajak bicara. Biasanya kamu, Anda gitu ya. Misalnya kita kalau perintah sholat lah, gitu. Itu berarti kan kita bicaranya kepada orang kedua. Ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ya gitu. Itu yang ada. Cuma di kata perintah dan larangan. Ya, gitu. Itu ada di domir atau kata ganti untuk orang kedua. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang kata kerja telah. Berarti sudah dilakukan pekerjaan itu. Ya. Nah, yang dia huwa ini adalah kata kerja asli. Asli itu maksudnya asalnya ya. Misalnya fa'ala. Ya, fa'ala ya. Nah, kalau untuk humanya ini nanti ada tambahan alif di belakangnya. Jadi apa nih? Kalau tadi kan huwa fa'ala kan? Nah, kita lihat di Hmm. bawahnya ini biar biar mudah. Oh, di sini ada contohnya ya. Yang huwanya apa? Kalau fi'il madinya telah kata ba aslinya ya. Bisa dilihat di situ. Ya, udah ketemu di halaman berikutnya. Ya. Ya, nah Halaman itu 13 ya, huruf Ustazah. aslinya ya kan? Huruf aslinya. Nah, kalau huma, baknya itu ditambah alif. Jadi kata ba gitu, ya. Nah, kemudian kalau hum ditambah dengan wow. Jadi huruf akhirnya itu berbaris doma. Jadi kata bu gitu. Ya, bisa ya. Nah, kemudian kalau hia, nah huruf aslinya tadi ditambah dengan tak, tak sukun. Jadi kata bats gitu ya, kata bats. Kalau humanya ya ditambah dengan tak, ditambah dengan alif. Taknya berbaris fathah, alifnya sukun. Jadi kata bata, huma, kata bata gitu ya. Asalnya kan kata ba. Ini ditambah ta di ujungnya. Jadi kata bata. Kalau huna ya ditambah nun ya di belakangnya itu nunnya berbaris fathah, huruf akhirnya itu disukunkan. Jadi asalnya dari kata ba jadi kata be. Nah, huna itu ya. Nah, kemudian kalau anta ya itu di akhirnya itu ada tambahan huruf taknya. Tak berbaris fathah ya. Sedangkan huruf akhirnya ya kata ba itu kan
huruf akhirnya ba itu malah disukunkan jadi kata beta ya. Kalau antuma jadi kata betuma ya. Jadi ditambah tuma di akhirnya kata betuma antum kata betum di bawah belakangnya ditambah tum. Kalau anti kata beti, antuma kata betuma, antunna kata betunna. Kalau ana ditambah akhirannya tu kata betu. Nahnu kata na. Nanya panjang ya gitu. Paham nggak sampai di sini? Jadi rumusnya tuh yang di atas. Ya, jadi kalau huma ditambah alif di belakangnya, kalau hum ditambah dengan wow gitu ya, sukun ya. Kalau hia ditambah tak sukun. Kalau huma ada huruf taknya gitu ya, ta ditambah tak. Kalau hunna ditambah nun fathah ya. Kalau anta ditambah tak tapi huruf akhirnya disukunkan gitu. Kalau anta huruf akhir disukunkan ditambah tak. Antuma huruf akhir disukunkan ditambah tuma. Ya, antum huruf akhirnya disukunkan ditambah tum. Anti huruf akhirnya disukunkan ditambah ti. Ya. Kemudian antuma ya, huruf akhirnya sukun ditambah tuma. Antuna huruf akhirnya disukunkan ditambah tuna. Ya, kalau ana huruf akhirnya disukunkan ditambah tu. Nahnu huruf akhir disukunkan ditambah nah. Gitu. Ini rumusnya ya, gitu. Nah, coba kita baca sama-sama. Wa kataba. Coba. Dua kata ba. Ya, dia laki-laki satu orang telah menulis, ya kan? Artinya kan? Telah menulis kan? Kemudian huma kataba. Dia laki-laki dua orang telah menulis, ya kan? Artinya begitu ya. Hum, ya. Mereka laki-laki telah menulis, ya. Ia katabat. Dia wanita satu orang telah menulis. Huma katabata. Dia wanita dua orang telah menulis. Ya, kalau huna apa nih huna? Mereka wanita Mereka telah wanita menulis, telah ya kan? menulis. Heeh. Anta, anta kata beta. Engkau laki-laki satu orang Laki satu telah orang telah menulis, kan menulis. gitu ya. Kemudian antuma, kata betuma. Anda laki-laki dua orang telah Orang menulis. telah menulis. Ya, antum, kata betum, kalian laki-laki telah Laki menulis, ya kan gitu. Anti, kata beti, engkau wanita satu orang telah menulis, ya kan gitu. Antuma, Anda perempuan dua orang telah menulis. Antuna, kata betuna, kalian wanita telah menulis. Ana, kata betul, gitu ya. Saya telah menulis. Nahnu, kata bena, kami atau kami kita atau telah kita. menulis. Ya, paham nggak sampai di sini? Insya Allah. Insya Allah. Ya, nah sekarang coba diganti dengan apa kata yang lain. Misalnya diganti, ini ada latihannya di bawah nih ya. Angkaro. Angkaro itu berarti mengingkari. Kita ke fiil madi dulu aja ya. Nanti satu-satu dibahasnya biar nggak bingung. Nah, sekarang latihan di halaman berikutnya. Latihan 6A itu fiil madinya itu ankaro. Ankaro itu wazan keberapa coba? Kalau tadi kan Angkara. wazan satu ya. Ini ankaro. Ini wazan keberapa? Angkara. Wazan 7. Wazan 7, betul. Nah, sekarang coba dirubah nih. Kan perubahan kata berdasarkan perubahan domir. Dia ke bawah. Kan gitu. Silakan dikerjakan. Ya, ankaro. Sekalian artinya ya. Ya, coba. Ya, baik. Kita sekarang ke perubahan kata ya berdasarkan isim
domir atau kata ganti tadi, tapi katanya di situ adalah kata kerja sedang atau akan. Nah, kalau tadi kan kita bahas perubahan kata kata kerja itu yang madinya ya, fiil madi. Ya, sekarang yang fiil mudhari'nya. Nah, ini sebetulnya kalau kalau yang sedang atau akan ini rumusnya itu sama aja gitu ya. Hanya dia ditambah dengan nun. Nun berbaris kasroh di belakangnya. Ya, contoh misalnya di huanya, bagian hua ini kan sebetulnya asalnya ya, asalnya. Seperti tadi kataba. Kataba fiil madinya. Kalau fiil mudhari'nya apa? Kataba Tubuh. yaktubu. Nah, berarti kan untuk humanya berarti ya ditambah apa huruf akhir ya. Itu ditambah alif. Kalau ditambah alif berarti huruf akhirnya dia berbaris apa? Kasroh. Fathah, ya kan? Tadi kan yaktubu. Ketika ditambah baknya ditambah alif ya, maka berubah barisnya. Jadi yaktubani. Ya kan yaktubani. Ya, gitu. Nah, kalau humnya berarti bak yang apa namanya huruf akhir itu ditambah waw, ditambah dengan nun fathah, ya. Nah, karena ditambah dengan waw, ya, ya. Kalau dalam ilmu tajwid itu ada matobi'i waw gitu ya. Jadi bunyinya itu berubah, ya bukan yaktubu lagi, tapi dia jadi panjang ya karena ada waw ya. Jadi yaktubuna ya. Kalau tadi kan yahuma yaktubani, kalau hum yaktubuna, ya kan? Nah, kalau hia ya asalnya dari yaktubu karena ada karena hia nanti berubah domirnya jadi hia, maka ya-nya ya yaktubu tadi diganti dengan tak. Asalnya dari yaktubu jadi taktubu. Taktubu. Ya, kalau kalau huanya yaktubu, maka hianya taktubu. Ya. Nah, sementara humanya apa? Humanya ya tetap ya taktubu hanya ditambah dengan alif ya. Berarti kan taktuba ya ditambah dengan nun kasro. Jadi taktubu jadi taktubani untuk huma yang perempuan dua orang dia ya. Nah, hunanya ya. Nah, di sini apa huruf apa namanya fiil asalnya tadi yak tubuh. Ini yang tadinya tak berubah lagi jadi ya. Yak tubna. Nah, jadi huruf akhirnya itu dikasrohkan. Yak tubna ditambah dengan nun ya yang berbaris fathah. Jadi asalnya dari yak tubuh karena dia huna jadi yak tubna gitu ya. Nah, sekarang yang anta. Kalau anta berarti ya iyanya ya yang asalnya tadi ya. Jadi yak tubuh jadi tak gitu ya. Tak tubuh. Anta tak tubuh. Antuma jadi tak tubani. Ya, jadi huruf akhirnya karena ditambah dengan alif ya, maka huruf akhirnya jadi berbaris fathah. Jadi tak tubani, tak tubuh, tak tubani. Anta tak tubuh, antuma tak tubani, antum tak tubuna. Gitu ya. Jadi huruf akhirnya bertemu dengan waw sukun, berarti kan jadi huruf akhir itu jadi doma ya ditambah nun fathah. Nah, anti apa namanya di sini asalnya dari yang tubuh berubah jadi tak ya. Cuma di sini ada yang khas kalau anti ini ya. Baknya berubah menjadi berbaris kasroh. Nah, kalau berbaris kasroh ketemu dengan ya sukun ditambah dengan nun. Jadi taktubina. Huruf akhirnya ya yang bu tadi jadi bina. Taktubu jadi taktubina ditambah nun. Patah di bawah di belakangnya. Nah, antuma sama ya, sama dengan antuma yang laki-laki. Taktubani. Antuna. Jadi taktubna. Ya, jadi ba yang huruf akhirnya dikasrohkan ditambah nun. Jadi taktubna.
Kalau ana iya-nya ya, iya dari failnya tadi yang di depan itu jadi ganti dengan alif. Jadi tubuh menjadi kalau ya jadi tubuh ya. Kalau nahnunya jadi diganti iya-nya menjadi nun ya, nun patah. Jadi tubuh. Ya kan asalnya tubuh ya karena jadi tubuh. Ya kalau nahnu jadi tubuh. Nah, ini rumus-rumusnya ya, Mbak-mbak ya. Nah, kalau kita terapkan dalam contoh tadi kayak tadi ya, kataba tubuh. Nah, sekarang kalau humanya gimana? Yaktubani gitu ya. Sekarang home-nya yaktubuna. Lihat rumusnya di belakangnya. Kalau hia tak tubuh. Dari ya jadi tak gitu ya. Jadi asalnya tubuh jadi karena hia jadi tak tubuh. Huma ya tak tubani ya tinggal diganti kalau huma yang laki-laki yaktubani, kalau huma yang perempuan tak tubani. Kalau hunna yang perempuan jadi yaktubna gitu. Nah, ini kan khas ya. Yaktubna, bukan tak tapi ya di depannya. Nah, kalau antum taktubu, ya diganti dengan tak ya. Antuma taktubani. Tambah alif ya, tambah dengan nun di belakangnya. Antum taktubuna ya. Kemudian anti taktubina. Perhatikan ya di depannya itu kalau kalau sudah orang kedua itu ganti jadi tak semua ya. Anti taktubina. Antuma taktubani. Antuna taktubna. Ana aktubu. Nahnu naktubu. Ya, sampai di sini paham tidak? Boleh ditanyakan kalau nggak paham. Jadi pokoknya mengikuti rumus ya, gitu. Nah, ini nanti kan mengartikannya ya, misalnya gini, huwa yaktubu berarti dia laki-laki satu orang sedang menulis. Ya, karena sedang kan kata kerja mudhari, sedang atau akan. Kalau huma yaktubani, dia laki-laki dua orang sedang menulis. Hum yaktubuna, mereka laki-laki sedang menulis dan seterusnya. Ana aktubu, saya sedang menulis. Nahnu naktubu, kami sedang menulis. Nah, begitu ya, adik-adik mbak-mbak ya. Nah, sekarang coba gitu ya dikerjakan latihannya. Tadi kan ada ankaro tuh. Sekarang yunkiru. Ankaro, eh, kalau ankaro fiil madinya, kalau yunkiru itu fiil mudhari'nya. Ya, wazan ketujuh ya. Af'ala yuf'ilu. Nah, silakan coba kayak ankaro tadi. Ingat, yang barisnya jangan berubah. Yang berubah itu adalah hurufnya. Ya, barisnya tidak berubah. Yang berubah hanya hurufnya. Kayak misalnya, nanti kalau huwa yunkiru. Kalau hiya, berarti rubah saja huruf depannya. Ya, yang tadinya yuk jadi yuk tun. Gitu ya, tun. Jadi yang berubah tuh bukan barisnya, tapi hurufnya yang berubah. Ya, silakan coba dikerjakan ya. Gitu. Ankaro yunkiru, nah di apa namanya ditambah nanti latihannya ya. Ini ada latihan 6B itu istama'a yastami'u gitu. Ini juga apa namanya latihannya ya, gitu tambahan latihannya. Ya silakan dikerjakan dulu ya. Nah, jadi sekarang kita ke kata kerja perintah dan larangan. Kata kerja perintah larangan ini hanya ada pada orang kedua. Jadi orang kedua itu orang yang kita ajak bicara. Misalnya kamu, Anda, kalian, gitu. Itu orang kedua. Nah, sehingga kemudian ya, eh,
kali kata perintah dan larangan itu ya nanti hanya ada pada anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antuna. Gitu ya. Maka kemudian ya sekarang kita kembalikan saja ke wazan. Ya, wazan tadi satu misalnya. Kata bayak tubuh. Kalau kata perintah larangannya apa? Kata bayak tubuh. Wazan satu apa? Kata perintahnya apa? Kalau tadi kan fiil madinya kata ba. Fiil mudorinya yak tubuh. Kalau kata perintah sesuai rumus apa? Uktub. Sudah. Uktub. Jadi apa? Uktub. Uktub. Ya kan? Uktub. Nah, kalau kata perintah, kata larangannya apa? La taktub. La taktub, ya kan gitu ya. Nah, sekarang itu untuk antanya. Nah, kalau antum apa? Uktuba, kan gitu tinggal tambah aja, ya tambah alif di belakangnya. Tadi uktub jadi uktuba, gitu ya. Nah, kalau kalau apa namanya kata larangan la taktuba, kalau kan tadi kan uktub la taktub, ya. Sekarang yang antumanya uktuba, gitu ya. Kemudian kalau apa namanya yang larangannya latak tuba kan begitu ya. Nah, ini lihat rumusnya aja ya. Nah, kemudian kalau antum apa? Uktub, uktuba, uktubu gitu ya. Ditambah dengan eh, baknya ya. Baknya itu tadinya kan kasro, bukan kasro, sukun karena ada waw jadi uktubu gitu ya. Maka yang dilarangan juga ngikutin la tubuh gitu. Nah, ya gitu. Nah, sekarang kalau anti, ya anti tadi uktub, ya anta uktub. Nah, kalau antinya uktubi gitu ya, uktubi. Kalau tadi kan baknya sukun, kalau anti itu uktubi gitu ya. Jadi huruf akhirnya itu berbaris kasroh, ada ya-nya, ya sukunnya. Nah, kalau kata perintahnya, kata larangannya, la taktubi, uktubi, la taktubi, gitu ya, kata larangannya. Ya, antumanya sama, ya, uktuba, gitu ya. Antuma yang untuk perempuannya, apa? Uktuba, ya. Kemudian untuk larangannya, untuk antuma yang perempuan, la taktuba, gitu ya. Nah, kalau antunanya, tadi kan uktub, ya. Jadi uktub, nah, uktub, nah, ya. Jadi baknya itu huruf akhirnya tetap kasro ditambah nun yang berbaris fathah. Jadi uktub, nah, la taktub, nah, la taktub. Nah, kalau kalau antanya itu kan la taktub, uktub la taktub, ya berarti kalau antuna la taktub, nah, ya. Nah, kita coba lihat contoh di sini ya, contoh yang ke kata bayak tubuh uktub. Nah, ini untuk ya. Kalau anta berarti uktub. Antuma uktuba ditambah ya alif sukun ya. Nah, kemudian antum uktubu hanya ditambah waw saja ya, waw sukun. Anti uktubi gitu ya. Antuma uktuba ya, antuna uktub. Nah, sementara kalau yang larangan la taktub, la taktuba, la taktubu. Ya, kalau anti la taktubi, ya antumanya la taktuba, antunanya la taktub. Nah, kalau kita artikan uktubu, berarti artinya apa? Anta Menulislah. uktub, ya, kamu, ya, Kamu tulislah, laki-laki satu orang. ya, Anda, laki-laki satu orang tulislah. La taktub, ya, Anda, ya, Laki-laki satu orang jangan laki-laki satu menulis. orang, ya, jangan menulis. Kalau uktuba, Anda laki-laki dua orang, tulislah. La taktuba, Anda dua orang laki-laki, jangan tulis. Uktubu, ya kalian laki-laki, tulislah. La taktubu, kalian laki-laki, jangan menulis. Ya. Uktubi, kamu perempuan, tulislah. La taktubi, janganlah kamu itu perempuan menulis.
uktuba, kalian dua orang perempuan tulislah. La taktuba, janganlah dua orang perempuan itu menulis. Dan seterusnya. Gitu ya. Paham ya sampai di sini? Gimana? Insya Allah Ustazah. Paham ya? Nah, kemudian coba kita terapkan di ini. Ankir. Kalau tadi kan wazan 7 ya. Ankaro yunkiru ya. Fiil apa? Amernya. Perintah larangannya fiil. Ya kan? Af'ala yuf'ilu latuf'il. Berarti apa? Ankir latunkir. Nah, silahkan dicoba. Dirubah menjadi bentuk yang berubah ya. Berdasarkan perubahan kata gantinya. Coba. Ankir berarti apa ya? Kalau antuma, ankiro kan misalnya ya gitu. Oh, Kalau barisnya jangan dirubah. Yang berubah itu hanyalah huruf. hurufnya saja. Kalau barisnya tidak berubah. Itu rumusnya itu sebetulnya ya. Untuk untuk apa? Memudahkan. Oke. Silahkan dikerjakan ya.